Kalau di Kang Deddy kan turun. Deknya sistemnya tidak kaum di situ. Iya. Di awak ada punya kaum, ada punya rumah gadang. Jadi sistem itu lebih teratur lah. Ya. Kalau Kang Deddy kan acak. Semoga pendidikan jaya di Indonesia. Selamat Kang Deddy. Yang menarik di Minangkabau adalah Otalapau. Dalam Otalapau dari lapau ke lapau itu Kang Deddy Mulyadi sudah menjadi buah bibir masyarakat Minang sewaktu minum kopi pagi, siang, dan petang dan malam hari. Kang Deddy menjadi pembicaraan dalam istilah kita di Minang Otalapau. Kemarin sudah ditayangkan tokoh orang tua, tokoh adat, pemangku adat di Padang Pariaman dan tokoh intelektual Cadiak Pandai dari Padang Pariaman. Kali ini kita akan menampilkan sederetan tokoh intelektual dan pemangku adat Bundo Kandung untuk menyoroti Kang Deddy yang kita istilahkan Otalapau yang sudah menjadi buah bibir masyarakat di Indonesia. Kali ini akan menyorot Profesor Dr. Insinyur Bundo Putih Reno Raudatul Jannah Taib. Jadi Bundo ini adalah pimpinan Pusat Perkumpulan Bundo Kandung Minangkabau yang sudah terbentuk di 13 provinsi di Indonesia dan beberapa negara di mancanegara. Ibu Prof. Raudah Tahib ini adalah pimpinan Pusat Perkumpulan Bundo Kandung Minangkabau yang berpusat di Kota Padang. Karena Kang Deddy banyak menyentuh masalah pendidikan, daripada kebijaksanaan jalan kaki pagi ke sekolah, sampai kebijaksanaan dalam proses pendidikan, bahkan bagi yang nakal dididik di barak oleh TNI. Maka kita akan tampilkan praktisi pendidikan yang sudah berpengalaman, Dra Musmawita MPD. Dia akan mengupas dari segi proses pendidikan terhadap kebijakan-kebijakan Kang Deddy. Selamat menonton channel Mutua Official. Tentu dia berharap tontonan ini akan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe dan kasih jempol. Sudah itu kita sebarkan ke teman-teman. Terima kasih. Orang Pengulu. Ya. Setiap harinya pulang ke rumah mandenya. Ya. Nah, kalau ada acara-acaranya datang dulu. Ya. Tidak ada datang ke dia dah. Ya. Tapi kalau kini kan tidak. Kalau ada acara, contoh ada diundang awak buku. Ya. Seorang pejabat, awak lah datang. Itu tidak lamanya lah kayak ketua buku. Tiba pengumuman dari MC. Hadirin dimohon berdiri. Karena nama undang awak itu tiba. Ya. Siapa nama undang ini? Ya. Nah, kalau dalam adat awak, Pengulu tuh kalau ada acara-acara ini paling dulu tiba. Pemimpin tuh yang dulu tiba. Tiba anak kemenakan cek hanya tanya tuh. Nah, sudah datang cek lah, apa ini itu anan kemenakan gue itu loh. Ku ambo ada masalah ku mama. Jadi seluruh persoalan lahnya ketahui itu nyecek. Iya. Nah, sudah tuh baru dibicarakan. Apa itu pemimpin di Minangkabau. Di Minangkabau tidak datang ke dia dah. Lalu dua satu tuh baru Datuk ini memasuki ruangan dado itu dah. Berarti hal-hal yang itu menjadi nilai di kepemimpinan Minangkabau. Jadi misalnya Datuk lagi bos ya. Itu Rajo misalnya. Datang cek salam. Ya. Waktu salam tuh poin-pointer tuh. Iya. Nah, aku itu. Ambo nama buat sawah di sini ku. Ayo ambo kan nak siapa? Ambo kenakan siapa aku. Ya. Apa kini itu dialog. Paham dia masalah. Bantu itu. Iya. Kalau di Kang Deddy kan turun. Deknya sistemnya tidak kaum di situ. Iya. Di awak
ada punya kaum, ada punya rumah gadang. Jadi sistem itu lebih teratur lah. Ya. Kalau Kang Deddy kan acak. Dia acak, dia lakukan. Dia lah acak. Di awak lah ada proseduralnya. Jadi awak setiap pemimpin itu lah punya domain, punya orang-orang tertentu yang di bawah naungannya, punya wilayah tertentu. Jadi dia udah kacau dah. Kalau Kang Deddy itu acak. Acak dia lakukan menarik. Misalnya membantu seorang miskin. Ya. Orang miskin itu ribuan banyak adanya, mungkin Ya. jutaan. Dan tertanganan adanya mungkin seorang aja. Ya. Sebagai contoh. Sebagai- Tapi kalau di Minang dah itu dah sistem. Sistem itu yang menyebabkan ini berjalan. Iya. Dan punya klan bantu awak kan di Minang. Di tempat lain kan ada. Kalau dulu Kang Deddy kan acok menyabut. Kalau itu untungnya orang Minang. Orang Minang tuh punya sistem. ya. Itu. Jadi kalau nilai itu dijalankan, Dijalankan balik ya. dia kembali, jangan ditinggalkan. Jangan ditinggal. Dan itu konsepnya Modern. Nah, bukan sekarang, ketinggalan zaman. nah, kalau melihat dari situ kerja Kang Deddy ini sekarang, ya bagus. Baguslah. Itu. Sehingga awak tahu persoalan kaum itu Zoom tadi. Ya. Berkumpul di kampung, mama kan datuk di kampung tu, datuk kan membuka cerita. Ya. Tu baik ko, bah kalian, si anu bah ko, bah kerajo gini, bah anak-anak ko bertanya lo di kampung bah mak sawah le padi bah segala. Ada informasi dan lengkap lah. Jadi tak perlu turun cek-cek dah. Ya. Jadi nenek mama itu mengayomi. Walaupun kemenakan itulah merantau. Ya. Itulah pertemuan dalam sistem modern ini pakai Zoom itu. Kami acok tuh meninggal di sana di Jakarta, itu tidak bisa awak pakai sador. Itu 3 hari sampai 7 hari dibuat pertemuan Zoom. Di mana tuh di luar negerinya, di mana bisa hadir. Paling-paling enggak sejam 2 jam. Itulah berjalan tuh. Jadi dengan komunikasi. Karena sistem awak ada waktu itu. Ya. Kalau di Minangkabau itu kan ada limbago suku, limbago kaum, jelas komunitasnya. Ya. Jadi tidak perlu acak lah. Kalau Kang Deddy itu kan acak. Ya. Kan dia acaknya. Ya. Walaupun sebenarnya, walaupun diacak kan lah dia skenarioan tuh. Ya. Tapi adanya bersuara orang Spiroto, ada bersuara orang miskin. Orang Padang lah ya semua. Orang Padang buat. Tapi kalau di awak sistem awak, ada sebuah lembaga yang jelas. Iya. Dan kewenangan untuk mengayomi itu jalan loh, ada kepemimpinan yang jelas. Untuk tadi ini kecil, negara kecil. Ya. Ada pemimpin, ada wilayah, ada orang yang dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang pendidik, saya terkesima dengan masalah pendidikan yang belakangan ini kian marak dibicarakan. Selama 35 tahun lebih kurang saya mengajar dengan berbagai sekolah, dan dengan itu tersentak hati saya untuk kilas balik daripada pendidikan ini. Di mana pendidikan yang saya lalui adalah dari bermacam ranah. Dan sarjana muda IAIN, kemudian S1-nya IKIP, dan S2-nya adalah UHAMKA. Jadi dengan berbagai macam latar pendidikan itu, setelah kita terjun ke masyarakat, berbagai juga hal yang kita temui. Hingga pendidikan itu tidak hanya diserahkan saja kepada guru, tidak hanya diserahkan saja kepada sekolah, tetapi tetap masyarakat mengawasi, orang tua mendukung, dan pemerintah ikut dalam pendidikan tersebut. Kalau hanya diserahkan kepada sekolah, saya yakin dan percaya Indonesia tidak akan mencapai Indonesia emas. Tapi kalau 3 komponen ini seiring dan sejalan, saya yakin pendidikan Indonesia yang dicita-citakan oleh pemerintah untuk menjadi Indonesia emas itu akan terwujud. Nah, sekarang inilah yang menjadi kontroversi di negara kita ini, terutama di Indonesia. Makanya dengan adanya Kang Deddy, KDM atau yang disingkat dengan KDM ini, yang sekarang sedang membooming tentang pendidikan pendidikan militer di Jawa Barat, untuk terjun kepada dunia pendidikan dimulai semenjak dia dilantik
yang diperhatikannya adalah pendidikan. Inilah satu-satunya pemerintah yang ikut peduli, yang positif terhadap pendidikan. Kalau pendidikan sudah sempurna, kita yakin yang kurang itu adalah belayan dari orang tua, kasih sayang dari orang tua, belayan dari guru, dan juga perhatian dari pemerintahan. Itu yang kurang sebenarnya. Kalau itu sudah terayomi, sudah tersentuh oleh komponen-komponen tadi, kita yakin anak yang nakal itu akan habis. Anak yang brengsek itu akan habis. Anak yang dengan berbagai macam penilaian kita tadi tidak akan terjadi. Karena itu yang kita alami. Apalagi itu pendidikan ini kita sebagai seorang guru harus bisa melihat, menempati situasi pendidikan itu baik terhadap anak yang pintar, baik terhadap anak yang berkebutuhan khusus, begitu juga terhadap anak yang kurang tadi. Disitulah kebijakan, kepiawaian seorang guru untuk bisa bagaimana fenomena yang dihadapi anak tadi, tetapi kita juga bisa memberi obat atau memberi psikiater kepada anak-anak yang berkebutuhan tadi. Kalau itu sudah berhasil, hanya di dalam kelas itu paling banyak 2 atau 3 anak yang berkebutuhan khusus. Sedangkan anak yang lain adalah anak-anak yang normal semuanya. Jadi kita sebagai guru itu harus mampu memilah, harus mampu melihat, harus mampu mengkondisikan situasi dan kondisi yang ada di dalam kelas tersebut. Bagaimana anak ini, apakah dia perlu sentuhan kita, bagaimana siswa ini, apakah perlu rangkulan kita, bagaimana si peserta ini, apakah mampu dia perhatian khusus. Dengan cara ini juga harus didukung oleh orang tua, harus didukung oleh gubernur atau pemerintah, dan harus didukung juga oleh semua pihak. Sekarang ini yang menjadi kontroversi di antara dunia pendidikan. Guru sudah berusaha semaksimal mungkin di sekolah. Kami guru ini tidak akan mungkin memvonis anak-anak tersebut menjadi seorang yang nakal, seorang yang ini. Tapi kalaupun dia memang nakal, kami akan berusaha. Karena ada guru BK, karena ada guru psikolognya yang harus kami libatkan lagi. Jadi artinya pendidikan itu memang harus dibarengi, memang harus diperhatikan oleh semua pihak. Makanya di dalam dunia pendidikan itu ada guru BK, ada guru mata pelajaran. Kami guru di sekolah berusaha memberikan yang terbaik, baik dalam cara menegur anak, dalam memilah anak yang nakal, dalam memilah anak yang berkebutuhan khusus, dalam melakukan perbaikan-perbaikan sekolah. Tetapi apabila kami lakukan dari seorang guru, nanti orang tua lain tanggapannya dan pemerintah lain lagi. Kita guru tidak boleh berlaku kasar, guru tidak boleh membentak, guru tidak boleh memukul. Padahal itu bukan dilakukan oleh seorang guru. Kami berusaha di sekolah, tetapi jangkauan itu tidak bisa kami lakukan sepenuhnya karena ada hambatan-hambatan belakangan ini. Beda dengan kita pendidikan dulu. Kalau dulu apapun yang terjadi di sekolah, orang tua menyerahkan anak kepada sekolah sepenuhnya. Kalau sekarang tidak. Batasan-batasan itulah sekarang yang menjadi karakter pendidikan di Indonesia ini makin melemah. Untuk itu apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Gubernur Jawa Barat sangat positif sekali. Dilaksanakan oleh Kang Deddy baru beberapa kali periode, baru beberapa kali latihan terhadap karakter anak, tetapi kita lihat dari hasilnya anak-anak langsung tersentuh, anak-anak langsung happy, anak-anak langsung berubah cara berpikirnya sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan nomor 20 tahun 2003 tadi. Dia berkarakter, dia berakhlak, dia berinovatif, dia kreatif, dan dia juga mandiri terhadap dirinya sendiri. Itu kita lihat berapa banyaknya anak yang menangis, berapa banyaknya anak yang kemandiriannya tegar, berapa banyaknya orang tua yang sangat berterima kasih. Hanya biasalah kalau hanya satu yang kontroversi itu namanya bukan salah. Tetapi kalau ratusan anak yang sudah begitu ketat
yang sudah begitu percaya dengan pendidikan yang dilakukan oleh cara Kang Dedi ini, itu berarti adalah positif terhadap pendidikan di masa depan. Kita yakin dan percaya bahwa pendidikan Indonesia Emas akan terwujud. Inilah yang kita butuhkan dari pemerintah. Sentuhan-sentuhan inilah, perhatian-perhatian khusus inilah, dan kepedulian inilah yang sangat ditunggu-tunggu oleh sekolah, dari pemerintah, dari masyarakat. Karena pendidikan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan tanggung jawab sekolah semata-mata, tapi adalah tanggung jawab kita ke seluruh komponen di Indonesia ini. Kalau kita menyadari dari undang-undang yang berlaku tersebut. Untuk itu, kita minta kepada pemerintah yang lain, mari kita saling bahu-membahu tetap dunia pendidikan ini, karena subhanul arijalu qawwamuna, anak-anak muda yang sekarang adalah pemimpin untuk masa yang akan datang. Untuk itu kita yakin dan percaya, mari kita sebagai orang tua juga merubah karakter, dan juga masyarakat juga peduli terhadap pendidikan, dan pemerintah juga sangat perhatian kepada dunia pendidikan ini. Kalau dunia pendidikan sudah berubah, insya Allah dunia akan merubah. Kita bisa menerjemahkan sendiri, kita bisa menilai sendiri bahwasanya perilaku dan karakter daripada anak-anak inilah yang kurang. Kurangnya dari mana? Dari sentuhan kita sebagai orang tua, dari sentuhan guru, dari sentuhan pemerintah. Dan untuk itu, marilah kita berpikir secara positif. Memang kita ini perlu sentuhan. Apalagi anak-anak. Orang tua aja, kita aja sebagai guru, tidak ditegur oleh suami, tidak ditegur oleh orang tua. Kita sudah jelas berbuat salah, pasti hati kita berkata. Apalagi anak-anak. Dia sengaja juga berbuat, dia sengaja juga melakukan tawuran, dia sengaja juga berkelompok-kelompok, dia sengaja juga nakal. Tetapi karena nggak ada teguran, hanya guru yang menegur, di masyarakat tidak ditegur, di pemerintahan juga tidak ada hukuman yang jelas, sehingga anak-anak ini makin lama makin berkembang. Disitulah berkembangnya tawuran demi tawuran, narkoba demi narkoba, pendidikan-pendidikan yang tidak sesuai dengan alurnya, karena sentuhan-sentuhan tadi. Untuk itu Bapak Ibu semua, marilah kita sebagai orang tua, sentuhlah anak kita, tanyalah dia di rumah, kemudian kalau dia kembali pulang sekolah, kita lihatlah raut mukanya. Kapan perlu, tapi jangan semena-mena kita bertanya, kita lihat dulu, kita suruh dia istirahat dulu, kita kasih makan dulu, kita suruh dia sholat dulu, dan lain sebagainya. Baru kita lakukan hal-hal yang demikian. Begitu juga di masyarakat, kalau sudah jelas anak-anak ini bersalah, mari kita saling menegur. Begitu juga di pemerintahan, mari kita saling bahu-membahu untuk bisa melakukan pendidikan ke depan lebih maju lagi, lebih hebat lagi, dan lebih pintar lagi, sehingga terwujud Indonesia Emas. Karena kita lihat yang dilakukan Kang Dedi ini adalah mulus dari hati nuraninya. Dan saya yakin dan percaya, pasti Kang Dedi ini dulu di masyarakat atau di sekolah, pasti anak OSIS, apalagi mungkin organisasi, dan juga sudah terlatih dengan berbagai macam karakter, dan sudah terlihat, sudah teruji dengan berbagai macam kedisiplinan, sehingga dia juga merintih hatinya, menangis jiwanya, memberontak pikirannya, sehingga dia ingin juga melakukan apa yang sudah dilakukannya, diterapkan kepada anak-anak yang sekarang ini. Sehingga dia berpesan kepada orang tua, tolong video call langsung, tolong kasih tahu nomor HP saya, suruh menelpon langsung, dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan kan berarti murni dari hati nuraninya. Jarang kita melihat pemimpin yang semurni KDM ini, yang seikhlas untuk melakukan hal-hal sesuatu. Dia mulai dari dirinya, semoga orang lain juga meniru dan merubah. Ini yang dilakukan. Kadang-kadang orang hanya berbicara, tetapi tidak memulai dari dirinya. Dia dimulai dulu dari dirinya, baru dia melakukan kepada lingkungan dan sekitarnya. Inilah satu-satunya pendidikan. Ada aja 10 pemerintahan, pemimpin sebagai Kang Dedi ini, kita yakin dan percaya Indonesia akan berubah total. Indonesia akan merubah segala karakter-karakter yang tidak teruji tadi, yang tidak terpublikasi tadi. Untuk itu, Kang Dedi hebat, Kang Dedi maju terus, saya dukung sepenuhnya. Kang Dedi adalah pendidik dan ulet
dan juga perhatian kepada seluruh masyarakat. Hidup Kang Dedi, sehat terus, maju terus, dan jaya terus. Semoga pendidikan jaya di Indonesia. Selamat Kang Dedi.